Kayaknya kita semua kenal ya sama Kang Sule. Puluhan tahun mukanya warawiri di TV, bikin kita ngakak dengan lawakannya yang khas. Tapi belakangan ini, panggungnya kok kayak pindah ya ke layar HP kita. Dan ini memicu banyak banget perdebatan. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana sih ceritanya sang maestro komedi ini bertransformasi jadi raksasa digital dan strategi apa aja yang bisa kita comot dari dia. Nah, ini nih pertanyaannya. Mungkin kamu juga salah satu yang mikir gini kan? Ngelihat dia super aktif di TikTok, banyak yang langsung nyimpulin, wah, karir TV-nya udah kelar nih. Tapi, apa benar ceritanya sesimpel itu? Yuk, kita bongkar mitos ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari narasi yang paling kencang kedengeran. Coba deh kamu buka kolom komentar di mana aja. Pasti sering nemu kalimat kayak, Kang Sule kok sekarang main TikTok terus, udah nggak laku ya di TV? Anggapan ini tuh kuat banget, seolah-olah udah jadi kebenaran umum gitu di kalangan netizen. Dan jujur aja, persepsi ini ya masuk akal sih. Gimana enggak, frekuensinya di TV emang berkurang. Tapi di sisi lain, dia hampir setiap saat bisa ditemuin lagi live di TikTok. Bahkan ikutan perang poin yang kadang dianggap kurang berkelas. Kesimpulannya ditarik, ya jelas karirnya lagi turun. Tapi, apa kita nggak terlalu cepat ngambil kesimpulan? Sekarang coba kita geser cara pandang kita. Lupakan mitosnya, kita lihat realitanya. Dan siap-siap ya, karena kenyataannya jauh lebih cerdas dari yang kita kira. Di balik aktivitasnya yang kelihatannya kayak ngemis itu, Kang Sule sebenarnya lagi mengoperasikan sebuah mesin uang digital yang luar biasa efektif. Coba lihat angka ini, 10 juta rupiah. Ini bukan gaji sebulan loh, ini potensi pendapatan Kang Sule cuma dalam 1 jam siaran langsung di TikTok. Dia sendiri pernah bilang, 1 jam di TikTok itu bisa setara sama bayaran 1 episode di televisi. Nah, tiba-tiba pandangan kita mulai berubah kan? Nah, tabel ini ngejelasin semuanya. Kalau di TV, ya ampun, syutingnya bisa dari pagi ketemu malam, terikat jadwal. Kalau di TikTok, dia bisa live sejam aja, mungkin pas lagi istirahat sambil ngopi. Tapi potensinya sama besarnya. Jadi ini bukan soal putus asa teman-teman, ini soal efisiensi tingkat tinggi, kerja cerdas. Tentunya, dapat duit segitu gede itu bukan kebetulan. Ada sistem cerdas yang jalan di belakangnya. Ini bukan soal minta-minta, tapi ini soal membangun sebuah ekosistem yang saling untungin. Jadi, gimana sih persisnya cara kerja mesin ini? Nah, ini dia cetak biru strateginya yang jenius banget. Jadi dia dapat gift coin dari penonton kan. Koinnya itu nggak dia kantongin semua. Sebagian besar justru dia puterin lagi. Caranya, dia sengaja masuk ke live kreator-kreator kecil, terus ngehujani mereka pakai gift. Ini bukan sekedar donasi, ini adalah investasi buat ngebangun komunitas dan muterin ekonomi di platform itu sendiri. Dan yang bikin strategi ini makin istimewa, itu filosofi di baliknya. Buat Kang Sule, ini bukan murni soal bisnis. Dia beneran percaya kalau di setiap rezeki yang dia terima, itu ada hak orang lain. Prinsip berbagi inilah yang jadi bensin utama dari ekosistem yang dia bangun. Dan jangan kira permainannya cuma di TikTok. Wah, Kang Sule ini jago banget diversifikasi. Dia ngebangun kerajaan digitalnya di banyak platform. Contohnya nih, 4 akun iklan di Facebook katanya pernah ngasih dia pemasukan sampai 200 juta rupiah sebulan. Belum lagi dari snack video dan lain-lain. Ini benar-benar masterclass dalam jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Oke, sekarang ayo kita satuin semua kepingan puzzle ini biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Ini bukan sekedar kumpulan pendapatan yang datangnya acak-acakan. Ini tuh sebuah benteng finansial dengan sistem arus kas yang udah dirancang dengan sangat sengaja. Nah, ini dia arsitektur keuangannya. Dia mastiin ada keran pemasukan harian dari TikTok dan job MC. Terus, ada pemasukan bulanan yang stabil dari iklan digital. Lalu, ada pemasukan per proyek dari TV dan endorsement. Dan, yang paling penting, ada investasi jangka panjang sebagai jaring pengaman. Semuanya terencana banget. Salah satu investasi jangka panjangnya yang paling cerdas itu ini, jasa outsourcing. Dia nanam modal miliaran rupiah ke bisnis temennya yang dia percaya, dan sebagai gantinya, dia dapat pemasukan pasif setiap bulan. Ini nunjukin visinya udah jauh ke depan, udah mikir kayak seorang investor sejati. Tentu aja, semua taktik finansial ini nggak bakal jalan tanpa mindset yang benar. Di balik setiap rupiah yang dihasilkan, ada sebuah filosofi inti tentang adaptasi, ketahanan, dan cara memandang dunia yang jadi fondasi kesuksesannya. Kutipan ini benar-benar jadi intisarinya. Kang Sule nggak ngelihat perubahan zaman sebagai ancaman, tapi sebagai sebuah keniscayaan yang harus dirangkul. Buat dia, pasif nunggu panggilan TV di era digital ini ya sama aja bunuh diri karir. Dia milih buat jemput bola. Dari sini, kita bisa rumusin beberapa prinsip hidupnya yang bisa kita tiru.
Pertama, cuekin aja omongan miring, fokus sama kebenaran kita sendiri. Kedua, sadar kalau mempertahankan sukses itu jauh lebih susah. Ketiga, selalu berpikir strategis, 3 langkah ke depan. Dan yang paling penting, pakai kesuksesan kita buat ngangkat orang lain, persis kayak strateginya di TikTok. Wah, ini sebuah perenungan yang dalam banget ya soal realitas kesuksesan. Analogi ini tuh kayaknya lahir dari pengalaman pahit manisnya di puncak karir. Jadi pengingat buat kita, kalau tantangan terbesar itu seringkali datang justru pas kita lagi di atas. Jadi, perjalanan Kang Sule dari Primadona TV jadi maestro digital ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sebuah studi kasus tentang adaptasi yang brilian dan strategi yang matang. Kisahnya udah kita bedah tuntas. Pertanyaan terakhir sekarang balik lagi ke kita. Ngelihat dunia yang terus berputar kayak gini, strategi adaptasi apa yang bakal kita terapkan buat mastiin tujuan kita sendiri tetap relevan dan tercapai?